bisa. Berarti kita harus kembali lagi Mas untuk nanti sholat di Hijri Ismail. Ya, karena pegang Ka'bah juga. Nah kemudian pegang Ka'bah itu saya belum puas. Ya, ketika sama mutawif itu kan yang dibawa banyak rombongan. Gantian kan, mosok jadi ego kan jangan sampai itu. Ya ibadah, tapi kan kita harus memperhatikan teman kita. Sehingga ketika misalnya sudah megang Ka'bah, kita mau berlama-lama, teman kita belum ya. Ayo gantian bu ya. Akhirnya kan ya sudah sekedarnya. Nah kemudian saat habis sholat sholat asar, saya tawaf sunnah sendiri bersama dengan 5 orang, mbah 3, terus Mbak Ayu Bang Jatim sama ibunya. Kami berlima, saya di depan sendiri karena saya disuruh depan sendiri karena ya saya sudah punya pengalaman gitu ya. Berlima itu pegang pundak saya ya. Jadi saya terus ibunya Mbak Ayu yang paling muda ditaruh belakang 5 orang, yang 3 itu yang sepuh-sepuh di tengah. Ibunya Mbak Ayu yang paling muda ditaruh belakang 5 orang, yang 3 itu yang sepuh-sepuh di tengah. Nah kemudian kalau orang luar itu kan orangnya besar ya. Orang Uzbekistan apa itu besar, Iran itu besar. Nah kemudian saking banyaknya itu ternyata kami terpental ya, berpisah. Saya nggak tahu, saya pikir 3 orang masih di belakang saya, ternyata apa? Yang 3 orang sudah terpisah, tinggal saya berdua sama ibunya Mbak Ayu Bang Jatim itu. Akhirnya saya ngusel, yang 3 pencar, yang 2 ini. Dan ketika mencium Ka'bah itu, kalau yang pertama kami karena bawa barang rombongan itu ya sudahlah sebentar itu. Kalau yang kedua ini berdua ini sak puas ya, saya puaskan. Ayo bu, pokoknya dipuas-puaskan sampai benar-benar puas mencium Ka'bah itu. Alhamdulillah selesai itu ternyata alhamdulillah yang bertiga juga bisa mencium Ka'bah itu ya. Nah itu yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya, ketika dengan effort sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya juga nggak ada itu, kalau nggak diizinkan Allah juga nggak bisa. Saya dengan usul-usulan dengan banyak orang itu saya bisa mencium Ka'bah. Itu nikmat yang luar biasa menurut saya setelah itu. Ya. Karena ternyata perjalanan 9 hari itu sangat cepat ya, sangat cepat ya. Cepat banget kok, tiba-tiba kok mau pulang gitu. 4 hari 3 hari di Madinah, kemudian yang 4 hari di Mekah, 2 hari perjalanan untuk PP itu, jadi 9 ya. Kemudian apa yang bisa kita bawa pulang? Yang pertama itu adalah jiwa yang rendah hati ya. Karena di hadapan Ka'bah semuanya sama ya, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan ya. Dan Ka'bah itu adalah simbol pusat ibadah dan tauhid, bukan tempat menyembah batu ya. Jadi Ka'bah itu adalah tempat menyatukan arah ibadah kepada Allah ya. Jadi ketika seseorang itu berdiri di depan Ka'bah ya, maka ia sedang berdiri dalam ritual yang paling sakral dalam Islam ya. Karena apa? Langsung mengarah pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan Ka'bah itu artinya adalah kita dalam kondisi paling dekat ya, paling dekat secara simbolik ya, dan spiritual kepada Allah ya. Nah, mengapa ya terasa semuanya terasa sama ya? Jadi semua jamaah memakai ikram sama kain putih yang sederhana bagi pria, tanpa jabatan, tanpa nama, tanpa status ya. Tidak ada kursi VVIP, itu dia ada di sana. Kemudian di sana juga tidak ada gelar doktor, tidak ada gelar rektor, tidak ada. Yang membedakan tuh hanya berdirinya seseorang saja. Dan saya lihat di sana tuh rata-rata semua berdoa dengan air mata, ruku, sujud ya, dengan penuh rasa takut, harap. Dan semuanya sama ya, antara pejabat, mahasiswa, petani, semuanya sama, nggak ada yang membedakan ya. Dan di sana itu memang kesadaran penuh untuk beribadah ya. Orang rela menunggu sholat itu berjam-jam ya, rela menunggu sholat berjam-jam ya. 5:30 baru subuh, tapi jam 2 sudah berangkat, tapi rela, mereka royokan gitu. Kemudian juga
harus ikhlas ya, ikhlas dalam berjuang. Jadi kalau di antara sa'i ya, sa'i antara Safa dan Marwah ya, itu kan ada kisah perjuangan Hajar yang luar biasa ya. Beliau dijadikan teladan semangat yang pantang menyerah ya dalam belajar dan mengajar ya. Saya yakin kita semua tahu bahwa kisah Hajar itu adalah kisah ibu yang berlari dengan penuh cinta dan keimanan ya. Hajar ditinggal sendiri ya, ditinggal sendiri di tanah tandus bersama bayi kecilnya Ismail ya. Di sana air tidak ada, orang juga tidak ada, tempatnya pun juga tidak menjanjikan untuk kehidupan ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hajar ya, ia berlari antara Safa dan Marwah, bukan sekali ya, tetapi 7 kali ya. Nah itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh effort yang luar biasa ya. Hajar tidak tahu ya bahwa air itu akan muncul di sana, tetapi beliau juga tetap berusaha. Jadi Hajar itu berlari bukan karena tahu hasilnya, tetapi karena percaya Allah akan balas setiap langkah yang dijalaninya. Maknanya apa sih ya? Bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa belajar itu seperti sa'i ya, lelah bolak-balik ya. Kadang merasa nggak ada hasilnya, gitu nggak sih? Capek banyak tugas gitu ya. Tapi itu luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Seperti Hajar ya, jangan berhenti di tengah jalan. Wes kuliah kayak gitu ya, capek bolak-balik itu, jangan berhenti. Ya meskipun lelah, tapi jangan berhenti. Karena kita nggak tahu hasilnya yang akan kita peroleh. Jadi teruslah berusaha. Ya. Hasilnya mungkin nggak muncul di Safa dan Marwah. Ya, tetapi muncul Zam-Zam yang tidak terduga, yang sampai saat ini Zam-Zam tidak pernah habis airnya. Nah untuk dosen juga ya, mengajar itu penuh perjuangan ya. Apalagi kalau mahasiswanya luar biasa ya, penuh perjuangan ya. Tapi insya Allah ketika kita itu mengajar dengan penuh keikhlasan, dengan tulus ya, kemudian kita memberikan nasihat-nasihat yang jujur ya, seperti langkah-langkah Hajar yang diberikan Allah ya. Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang kita tidak duga gitu ya. Kemudian juga membangun kampus itu tidak mudah, penuh tantangan ya. Memimpin kampus tidak mudah ya, penuh ujian ya Bu Nina ya. Menghadapi mahasiswa yang luar biasa, menghadapi kritikan ya, kekurangan, ujian kebijakan, bikin kebijakan gini, wah diprotes kayak gini, luar biasa ya. Tapi kalau kita ikhlas dan sabar ya, perjuangan itu pasti akan berbuah, pasti gitu ya. Jadi kalau sekarang ya mungkin kita nggak nuntut pujian dulu lah, nggak nuntut pujian dulu. Karena Allah akan punya waktu terbaik ya. Nanti Allah akan menunjukkan zam-zam kita. Jadi apa ini? Kita tuh hanya diperintahkan berlari, bukan untuk memastikan hasil, bukan ya. Seperti tadi ya, Hajar yang berlari dengan ikhlas, dan Allah mengeluarkan airnya dari tanah yang kering. Kalau Hajar bisa berjuang demi anaknya ya, kita pun juga bisa berjuang demi umat ini, demi mahasiswa, demi Stiqya, dan demi umat ini, seperti itu. Nah, umrah itu juga harus disiplin ya, harus disiplin, dan juga harus menjaga kesucian hati ya. Jadi umrah itu penuh dengan waktu-waktu khusus dan larangan-larangan yang mendidik ya. Harus menjaga sholat ya. Nggak ada ceritanya orang umrah itu carry sholat,
ya, atau sengaja meninggalkan sholat, ya, harus menjaga sholat, jaga lisan, ya, karena apa? Ketika kita berkata-kata yang tidak baik, maka itu langsung akan kembali ke kita sendiri. Ya. Umrah itu juga bukan ibadah yang bebas, tidak ya, tapi ada aturannya, ada waktunya, ada tata cara, ada larangan khususnya, seperti itu. Ya, kayak saat ikhram tadi ya, kita nggak boleh marah, meskipun orang di depan kita itu tidak ini, tapi kita nggak boleh marah, nggak boleh marah, ya. Tidak boleh menyakiti, ya, nggak boleh menyakiti, meskipun sudah tahu. Ya. Mungkin kalau di Indonesia di tanah air kita akan, gini dia, banyak. Tapi kalau di sana, ya ngempet, ya, karena apa? Ketika kita melakukan suatu ketidakbaikan, maka itu langsung akan kembali kepada kita, ya. Tidak boleh berkata buruk, ya. Bahkan membunuh serangga kecil juga kita tidak boleh. Ya. Jadi umrah itu bukan hanya sekedar aturan fisik, tapi latihan mengendalikan diri, latihan menjaga kebersihan jiwa. Ketika kita bisa menjaga atau menahan diri di tanah suci, ya, maka kita insya Allah bisa menjaga diri dimanapun kita berada. Ya. Kalau di Mekah dan Madinah itu ya, suara azan itu seperti magnet ya. Kalau dengar azan ya, itu kok belum berangkat itu wis masa luar biasa, kok carry gitu ya. Ya, makanya apa? Orang menunggu jauh sebelum itu sudah menunggu azan dulu. Ya, orang karena magnetnya yang luar biasa itu, ya orang ini gercep urung azan wis budal dhisik gitu ya. Nah, tetapi ya padahal waktu sholat dimanapun itu mulia ya, tidak hanya di Mekah dan Madinah, enggak, di sini pun juga mulia waktu untuk sholat itu. Jadi yang rajin di Masjidil Haram jangan sampai kemudian di sini nggak rajin, di kampus nggak rajin, tetap harus rajin. Dan kalau kita di sini ya, ilmu itu kampus itu kan tempatnya ilmu ya. Maka ya kita harus menjaga lisan dari gosip-gosip ya. Atau debat yang saling menjatuhkan ya, ini ya harus kita jauhkan. Dan saat ikhram itu lidah memang sangat diatur ya. Demikian juga kalau di sini juga gitu ya. Kalau di kelas dimanapun aktivitas hari ini ya kita harus atur. Ya kalau ikhram diatur ya maka di sini harusnya juga harus diatur seperti itu. Kalau di di tanah suci kan kita biasa berdesakan tapi sopan. Ya. Berdesakan tapi sopan, nggak ada yang menyakiti. Ikhram itu desek-desekan, tapi ya sopan, semuanya sopan, nggak ada yang menyakiti, nggak ada sing miso-miso itu nggak ada. Ya, beda kalau nonton bola misalnya gitu, desek-desekan ya wani ini gitu ya, tapi di sana enggak. Ya, sopan, semuanya sopan. Tapi papat-papatan desek-desekan, ngusel itu biasa, tapi ya nggak ada. Gini-gini nggak ada. Semuanya sopan gitu ya. Ya antri, mau belajar antri, mau bersabar ya. Dan tidak egois ya. Meskipun capek tapi nggak egois. Ya sudahlah, mendahulukan kayak gitu. Ya kalau di sana. Nah sama ya, kampus ini kan juga tempat ibadah ilmiah. Ibadah ilmiah. Maka juga harus saling menjaga etika ya. Menghormati dosen. Ya, dosennya dihormati ya. Menghargai teman dan harus mentaati aturan gitu. Karena apa? Kalau guru itu sudah nggak ridho, maka ilmu yang kita peroleh akan sia-sia ya. Jadi kalau belajar itu cari ridhonya guru, minta ridhonya guru ya. Meskipun kita mungkin ada satu hal mungkin yang kita lebih pintar, mahasiswa lebih pintar daripada dosen ya, tapi kita nggak boleh kemudian mencepelekan dosen. Karena apa? Kalau bapak ibu guru atau bapak ibu dosen sudah nggak ridho, maka ilmu yang diperoleh juga tidak akan bermanfaat seperti itu. Ya. Kalau saya itu dapat ini dari anak saya gini, tanya anak saya, Umi, kenapa sih kok nggak pernah protes ke pondok? Gitu.
Jadi saya memang tidak pernah protes sama sekali ke pondok. Ya. Meskipun ada pengumuman apa itu sama, saya enggak pernah protes. Ya. Kalau yang wali santri lain mungkin pernah protes. Sampai anak saya itu tanya itu 2 kali atau 3 kali. Umi kenapa nggak pernah protes sama pondok? Sekali-kali protes gitu. Tapi saya enggak. Buat apa tondok? Karena apa? Kalau ustadz-ustadzahmu itu sudah nggak ridho, maka ilmu yang kamu peroleh juga nggak akan berkah. Ya. Karena apa? Ketika misalkan ya perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu memutuskan sesuatu, maka itu sudah dipikirkan panjang kali lebarnya. Itulah yang sudah terbaik, keputusan yang terbaik yang dibikin oleh sebuah lembaga pendidikan. Sama ya, kalau kita perguruan tinggi itu membuat peraturan itu sudah dipikir banyak itu. Tidak hanya sekedar memutuskan enggak, ya, tapi banyak yang efeknya seperti apa itu sudah dipikirkan. Ya. Maka tadi kalau saya disuruh protes ke pondok karena enggak, saya pilih mencari ridho ustadz-ustadzahnya, cari ridho ustadz-ustadzahmu dulu. Enggak usah protes. Kalau ustadzahmu seperti apa, enggak usah protes, sudah diem aja pokoknya. Saya gitu. Jangan pernah protes ke ustadz-ustadzah. Saya gitu. Apapun, meskipun ustadzahnya salah, jangan pernah protes. Nah, karena apa? Ridho tadi, cari ridho ustadz-ustadzahnya, cari ridho guru-gurunya, cari ridho bapak ibu dosennya, ridho. Kalau sudah ridho enak, wis pokoknya hidup enak. Nah, tapi kalau sudah nggak ridho, nah itu ya, nggak akan berkah. Percuma belajar tapi tidak mendapat ridho dari gurunya. Umroh itu memang mengajarkan pada kita bahwa orang hebat itu bukan yang paling kuatnya, tetapi yang paling bisa menahan diri. Dan di sana kita belajar yang benar-benar menahan diri, untuk menahan diri waktu di Mekah Madinah umrah itu, benar-benar itu. Ya. Jadi ini kalau ini bukan apa ya, ini sharing saja, sharing pengalaman sewaktu umrah kemarin itu. Mungkin Mas Iwan bisa ini Mas, sharing yang terkait dengan pengalaman umroh yang kemarin. Oh ya. Besti saya ini. Besti. Iya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin cuma menambahi aja untuk yang kayak tadi ya. Jadi Mas Nurul mungkin ya kita untuk umroh kita persiapannya, kalau Bu Nurul kan sudah 2 kali, kalau saya 1 kali. Jadi saya bingung apa aja yang harus saya siapkan kemarin. Sebenarnya kan kalau setiap ada orang yang video call atau apa di sana itu, yang saya doakan itu pertama mertua saya, bukan saya. Jadi saya juga kaget juga kok saya dulu sempat mikir 2 kali juga karena saya ya ilmunya juga mungkin kurang terus akhirnya ya udah saya mantapkan sampai sana itu jam 9 jam 11. Pertama kan soalnya kalau saya tuh dulu sering mabuk. Di sini juga saya kan dulu ya kalau untuk sering marah atau apa itu. Jadi mungkin ya di sana memang kita harus menahan diri. Pas waktu berdesak-desakan itu ya pertama ya juga ini desak-desakan. Terus untuk yang Bu Nurul tadi yang belanja itu sebenarnya saya nggak belanja. Itu sebenarnya saya itu di kamar saya itu ada yang sakit, jadi saya nunggu. Terus yang belanja itu teman saya yang dari Lamongan itu saya titipi, Mas saya sama belanja apa saya titip itu aja. Jadi setelah ibadah yang dijadwalkan itu saya nungguin orang yang sakit itu di kamar ya.
kalau pas waktu ngopi seperti Pak Eka, pas waktu di video call Pak Eka itu setelah semuanya selesai Pak Eka. Itu nemenin orang-orang yang merokok, karena di hotel kan nggak boleh merokok. Saya akhirnya diajak orang-orang menemenin di jalan itu. Jadi ya kenal orang India, orang Pakistan. Jadi di depan, jadi kayak memang kita melewati ruko-ruko ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu belanja, kalau kita cangkruk di depannya ruko, ngopi sama ngopi itu. Terus kalau dari dari yang sudah kita ambil hikmahnya di sana itu, kita memang nggak boleh, kita harus menahan marah. Terus kita hindari perdebatan, kalau bisa kita hindari aja perdebatan, karena kalau sana memang debat ya nanti ya kayak gitu. Sama ya tertib itu, Bu Nurul itu terkenal paling tertib di sana. Saya sama di WATL, Mas Bu Nurul kok sudah di sana? Oh iya itu tertib itu. Jadi jam 11 itu kan biasanya jam 11 tuh ngumpul. Bu Nurul sudah datang di tempat ngumpulnya itu sudah siap di sana, dan teman-teman mungkin ada yang masih di kamar atau di mana ini. Apa Bu Nurul? Oh iya. Dan jangan lupa kalau misalnya di sana itu waktu meskipun pas waktu kesulitan maupun pas longgar, kalau ada orang yang membutuhkan diusahakan dibantu. Jadi kalau misalnya ada orang tua kesusahan naik tangga, kita bantu. Terus nanti kalau misalkan ada yang kesasar, kita arahkan ke, biasanya kalau di WC 3 ya benar, di WC 3 itu kemarin di rombongan kami ada yang 4 orang itu yang kesasar. Saya nggak tahu kok pas ketemu di situ 2 orang karena pas waktu mau sholat isya terpisah sama rombongan. Terus yang 2 orang lagi yang di sebelahnya WC 4 itu juga terpisah oleh rombongan, dan waktu itu saya juga waktu itu terpisah juga dari rombongan. Akhirnya saya arahkan ke hotel lagi. Ya pengalaman saya itu, kalau di sana saya mungkin kalau setelah ibadah saya mungkin nggak kemana-mana. Kalau Bu Nurul kan masih jalan-jalan ke tempat-tempat itu. Kalau saya ya di kamar. Kalau orang yang di kamar bisa saya tinggal, karena kalau soalnya kan kalau saya tanya dulu, Pak ini sudah jenengan nggak apa saya tinggal, kalau nggak bisa saya tinggal ya saya tinggal. Yang satunya tak suruh berangkat dulu, saya jadi nyusul. Itu mungkin yang mungkin diberi kesehatan itu. Saya juga gimana, saya kalau di sana saya nggak bisa bilang banyak, nggak bisa berkata banyak. Soalnya saya juga sampai sana itu saya juga hampir nggak percaya kok saya bisa ke sini. Itu saja saya membantu dari saya. Jadi yang saya ambil dari Mas Iwan tuh yang didoakan tuh orang tuanya saja, mertuanya aja untuk berangkat ya. Tetapi Allah berangkatkan Mas Iwan. Nah itulah ya, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka itu akan kembali ke kita. Ya, akhirnya apa? Allah berangkatkan dulu Mas Iwan. Ya, maka ketika kita punya keinginan apapun itu, doakan orang lain. Ya, pengen apapun itu kita doakan orang lain, maka itu akan kembali ke kita. Sudah contoh ya Mas ya. Doakan mertuanya terus, tapi Mas Iwan yang dipanggil duluan, yang dibilang dulu sama ya. Nah itu luar biasanya ya, ketika kita berbuat baik, insya Allah perbuatan baik itu akan kembali ke kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi umrah itu bukan hanya sekedar ke
tanah suci ya Mas ya. Bukan hanya itu, tapi ia adalah cermin ya. Cermin yang memantulkan wajah kita sendiri, wajah dan hati kita sendiri ya. Apakah benar-benar sudah bersih ataukah hanya bersih di mata orang lain, seperti itu. Dan bila kaki kita belum melangkah ke sana ya, ke Mekah ya, semoga kita juga tetap istiqomah untuk berdoa agar Allah panggil bisa ke sana. Dan bila sudah pernah ke sana ya, semoga bisa ke sana lagi ya Mas ya, bisa ke sana lagi, dan juga hati kita juga lebih terang tentunya ketika kita sudah dari sana ya. Jadi karena sejatinya umroh itu bukan hanya dikenang saja ya, tetapi juga harus ditanamkan dalam sikap ya, harus ditanamkan dalam akhlak kita, dan tentu diwariskan dalam keteladanan. Misalkan tadi contoh teladannya, sholatnya ya pertama ya, ngajine ya tambah sregep kayak gitu.